penentangan atau gurauan, dirinya mengucapkan tentang perkara-perkara yang bisa terkategorikan sebagai kemusyrikan. Contohnya ka'ayya'taqidamal alam, seperti orang yang mempunyai keyakinan bahwasanya alam dunia ini adalah sesuatu yang qadim, sesuatu yang dahulu, yang tidak ada permulaannya. Nanti kalau ngaji di dalam ilmu teologi atau di dalam ilmu tauhid kan gitu. Jadi dunia ini adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru, untuk menjadi sebuah dalil bahwasanya Allah itu ada, atau zat yang wajibil wujud, atau Allah itu adalah yang ada. Jadi yang menjadi apa buktinya kalau Allah atau Tuhan itu ada, ini adalah wujud. Kenapa kok wujudul alam menjadi bukti bahwasanya Allah itu adalah, atau zat wajibil wujud itu adalah ada? Iya, karena dunia ini adalah sesuatu yang baru. Apa buktinya kalau dunia ini adalah perkara yang baru? Gitu. Wong kita lahir ya wis ada dunia. Kenapa kita bisa katakan dunia ini adalah sesuatu yang baru? Iya, karena dunia ini semuanya dirinya dilekati dengan sifat-sifat perkara yang baru. Yakni ada malam, ada siang, ada perubahan dan lain sebagainya. Sesuatu yang mengalami sebuah perubahan antara yang satu dengan yang lainnya, maka sesuatu itu pasti adalah sesuatu yang baru. Nah ini kok seandainya ada orang mempunyai keyakinan bahwasanya alam ini ya ada, adanya mulai dahulu kidam, sehingga alam ini ada dengan sendirinya tanpa adanya yang mewujudkan, orang yang kayak demikian ini terkategorikan orang yang murtad. Itu biasanya pembahasannya nanti kalau hal yang kayak demikian ini di ilmu tauhid biasanya itu. Terus lagi terkategorikan ungkapan-ungkapan yang dirinya akan menjadikan dirinya sebagai orang yang murtad, au ya'taqida wujuba ghairi wajibin, atau dirinya meyakini wajibnya sesuatu yang tidak wajib, enggak wajib tapi dikatakan wajib. Contoh kasolatin sadisatin. Ada orang punya keyakinan bahwasanya sholat itu enggak 5 waktu tapi 6 waktu. Ini terkategorikan orang yang riddah, orang yang murtad. Tapi kayaknya enggak ada kalau orang sholat ditambah itu. Kalau dikurangi banyak biasanya. Kalau nambahi kayaknya kok enggak gitu ya. Rata-rata itu kepinginnya ngurangi, ojo 5 aja. Mbok ya sholat itu dikurangi gitu. Kalau Syiah kan pakainya kan pakai akimis sholata lidulu kisyamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Itu tok yang diambil. Ada jadi sholat menjelang terbenamnya matahari sama menjelang terbitnya matahari, diambil cuma 2 karena ayat Al-Quran gitu. Sebab jenengan kalau nyari dalilnya sholat 5 waktu di Quran, itu sampean bolak-balik dengan khatam Quran ping 17 mboten kira ada. Ya, enggak ada ketentuan sholat maghrib, isya, subuh, duhur, enggak ada dalam Al-Quran itu. Ya, pokok ada orang nemu dalilnya ada sholat duhur gitu dengan di Quran, wah hebat pokok. Itu tidak ada. Yang ada itu cuma kewajiban untuk mengerjakan sholat. Masalah sholat itu berapa waktu, itu bukan di Al-Quran tempatnya, tapi di dalam hadis gitu. Disitulah baru Kanjeng Nabi yang menyampaikan bahwasanya sholat itu ada 5 waktu, yakni mulai dari subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Lah kok seandainya ada orang terus meyakini bahwasanya sholat itu ada tambahan lagi, maka orang yang meyakini bahwa tambahan itu adalah sesuatu yang wajib, sementara di dalam agama itu bukan sebuah hal yang wajib, maka dirinya terkategorikan orang yang musyrik, orang yang keluar dari ajaran agama Islam, yakni murtad, naudzubillah.
Wa ka'ayyas judali makhlukin kasonamin wa syamsin au yamshi ilal kana isi ma'a ahliha biziyihim minaz zananir wa ghairiha. Termasuk lagi kategori orang yang akan keluar daripada ajaran agama Islam, yaitu orang ayyas judali makhlukin, orang yang bersujud kepada sesama makhluk. Itu tidak boleh. Ya, nggak boleh sujud kepada manusia, ya nggak boleh. Sujud apalagi kepada benda mati, itu tidak boleh. Kalau ada orang bersujud kepada selainnya Allah, maka dirinya terkategorikan orang yang musyrik, baik dipaksa mau apa, baik dirinya dengan gurauan maupun dirinya tidak dengan gurauan. Nah, harus dijaga, hati-hati. Gara-gara disuruh bintang film bagian sujud ning berhala kok mau, ya akhirnya malah katut, dirinya terkategorikan orang yang riddah. Naudzubillah. Jadi itu terkategorikan sesuatu yang akan menjadikan seseorang itu akan menjadi orang-orang yang murtad, wal iyadu billah. Warawa dan meriwayatkan siapa muslimun, siapa imam muslim, an Suhaibin dari Suhaib, qala Rasulullah, bersabda siapa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabbara qala lil maliki inni qad kabirtu fab'as ilayya ghulaman u'allimhu sihra. Fab'asa ilaihi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu wa kana idza atas sahir marra bir rahib wa qa'ada an ilaihi. Jadi ini hanya sekedar cerita saja ya. Jadi ceritanya terkategorikan cerita orang yang melakukan sebuah kemusyrikan, dirinya karena dirinya ikut bersama dengan orang yang non muslim, dirinya ikut sujud kepada sebuah berhala. Ini juga terkategorikan orang tersebut adalah orang yang melakukan kemurtatan wal iyadu billah. Para jamaah rahimakumullah, sebetulnya ini sangat banyak sekali contoh-contohnya sejauh mana seseorang itu akan ternilai, akan terkategorikan sebagai orang yang murtad. Jadi banyak sekali sebetulnya macam-macamnya orang yang menjadikan dirinya menjadi orang yang murtad itu sangat banyak sekali, sehingga karena banyaknya itu kita harus berhati-hati. Yang paling tampak itu sudah pokok, jangan sampai hati kita mempunyai keraguan tentang kekuasaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sampai kecewa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang-kadang orang kan gitu. Donga niku Gusti Allah njaluk, saya ini berdoa sudah sekian lama kok doa nggak pernah diijabahi. Ini kira-kira Tuhan gimana sih? Itu namanya sampean ragu sama Allah. Nah, wong sekelas kita ndonga lagi sebentar terus mau diijabahi. Ya masya Allah, wong nabi ora, ulama apa juga tidak. Kalau kita lihat ceritanya nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad kan gitu. Dungane berapa tahun Nabi Zakaria itu. Nabi Zakaria itu saking kepinginnya punya putra, itu bukan 10 tahun dungane. Sampai hampir putus asa sudah. Ya, Nabi Zakaria sehingga beliau mempunyai putra namanya Yahya itu beliau sudah umur hampir 100 tahun. Padahal nikah yang wajar anggap umur 25 tahun. Sampai hampir 100 tahun baru punya putra. Apa enggak pernah donga terus. Nabi. Abe-abean bener nabi. Bener ulama pas donga mau temu. Ya Allah, ini gimana? Ya Allah, saya banyak kebutuhan. Ya Allah, semoga minta rezeki. Kok enggak oleh-oleh lah sampean donga enggak tahu mana lo kadang-kadang. Nah, kan gitu. Ini Nabi Zakaria itu berapa puluh tahun beliau berdoa untuk mempunyai seorang anak. Sampai beliau itu kembali lagi, sempat sudah ngendor doanya itu, sampai beliau itu ingat kembali, diingatkan kapan? Ketika beliau merawat Siti Maryam. Siti Maryam itu masih
ngeneng-ngeneng ponaan dengan Nabi Zakaria. Jadi Siti Maryam itu ditempatkan ada di masjid itu, di sampingnya mihrab itu ada kamar. Memang sudah janjinya orang tuanya, yakni Said Imran menyampaikan kalau saya punya anak nanti akan saya taruh di masjid, saya merdekakan untuk tidak melakukan kegiatan apapun kecuali ibadah. Itu Siti Maryam. Nah, yang bagian kerawat siapa? Yang masih keluarganya sendiri, yaitu Nabi Zakaria. Di situ diceritakan kullama dakhala Zakaria al-mihrab wajada indaha rizqa. Lah anehnya Nabi Zakaria itu angger masuk di kamarnya, di ruangannya Siti Maryam itu Siti Maryam itu disediai makanan. Yang makanan itu nggak wajar, mau dituduh dirinya melakukan hubungan gelap dengan laki-laki lain nggak bisa. Ini jagane Allah itu. Loh, kenapa kok tidak bisa Ustadz? Iya, karena yang ada di situ itu makanan, buah-buahan yang selalu tidak pada musimnya. Ayo nemu 5, ayo. Jadi seandainya sekarang tidak musimnya ada mangga, itu di kamarnya Siti Maryam adanya mangga. Nih, seandainya orang sini musimnya mangga, terus kemudian ada, loh di kamarnya ada, kan mungkin kan tonggo masjid yang dicurigai kan? Ini enggak, Siti Maryam itu punya rezeki yang rezeki tersebut selalu tidak pada musimnya, sehingga tidak bisa dicurigai bahwa dirinya mempunyai hubungan gelap dengan orang yang di luar masjid. Makanya ketika ditanya sama Nabi Zakaria, apa anna laki hadza, hei Maryam, ini kamu dapat dari mana? Jawabnya Siti Maryam, hadza min indi rabbi, ini semua dari Allah. Baru teringat kembali Nabi Zakaria bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang maha kuasa, bisa memberikan apapun, dan sifat kudrahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yata'allaku bil jaizati, dengan bil mumkinati, berhubungan dengan perkara-perkara yang mungkin. Selagi itu adalah mungkinat, maka Allah mampu untuk melakukan itu semuanya. Ingat dengan itu, maka kemudian secepatnya Nabi Zakaria ngambil wudhu, balik di mihrabnya, sholat, hajat, doa, minta, sampai alhamdulillah akhirnya setelah sekian penantian, sekian lama, baru Nabi Zakaria mempunyai seorang putra yang dinamakan Nabi Yahya. Ini kadang-kadang jadi ujian bagi kita. Ini biar, kenapa saya sampaikan kayak demikian ini, biar kita nggak pernah ngeluh sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Long kita sholatnya ya wes, alhamdulillah lah sholat. Ya, alhamdulillah sholat. Ya, kelasnya kita gitu aja sudah. Kenapa saya katakan alhamdulillah sholat? Sebab sholat kelasnya kita sudah. Kadang-kadang kita saja masih nggak paham artinya. Kadang-kadang kan gitu, orang itu kalau sholat amin, ya, waktu amin itu pernah atau ngerasa bahwasanya itu berdoa kepada Allah, itu kadang-kadang dia lupa. Yes, amin ngunai. Padahal amin itu kan artinya istajib lana. Dia itu isim fi'il amar. Isim fi'il amar. Jadi kalimat yang di situ menunjukkan arti perintah, artinya istajib lana, kabulkan doa kami ya Allah. Itu berdoa. Nah, tepak nih tepaan apa? Kalau sholat taraweh kan gitu. Waladhdallin, amin. Nah itu ndonga kok njaluk ning pangeran atau gimana kan gitu. Itu sering tidak kita sadar. Padahal amin itu maksudnya kabulkan doaku ya Allah. Jadi ketika kita sholat kan gitu, separuh belakang itu kan doa. Mulai setelah kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau kami menyembah dan hanya kepada Engkau kami meminta pertolongan. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami menuju jalanmu yang lurus.
Apa jalan yang lurus? Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang telah engkau berikan nikmat kepadanya, bukan orang-orang yang apa? Ghairil maghdub, orang-orang yang engkau murkai, waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Langsung kita bilang amin, kabulkan doa kami ya Allah. Itu kadang-kadang kita nggak ngerasa. Makanya saya katakan untung-untungnya alhamdulillah sholat itu aja. Apalagi sing tariku sholat, naudzubillah malah. Nah, jangan dibandingkan nanti terus. Oh itu tetangga saya itu sholat loh, gak patah sholat. Dungo gak patah dungo. Tapi kok iso sugih ya? Sugih itu gak urusani masalah sholat. Orang itu mau sugih itu bukan sholat, ya kerja gitu biar dapat uang. Jangan terus, kadang-kadang kan gitu, orang wis kadung putus asa karena kepercayaan, keyakinannya kepada Allah ini sangat tipis. Terus meliriknya ke situ. Saya sholat, wis sholat. Katanya ustadz biar cepet kaya, biar itu suruh sholat apa itu? Sholat duha, sudah sholat duha. Waqiah sudah waqiah. Tetap nggak soge-soge. Itu tetangga saya loh Ustaz, sholat lo nggak pernah sholat itu Ustaz, cuma Islam tok namanya. Itu yang lainnya berangkat ke masjid itu ya tetap dia di rumah. Tapi gue kok soge, itu namanya imannya kepada Allah kurang ya. Makanya harus dijaga hati kita, jangan sampai ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab ketika ada keraguan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di situ sangat dimungkinkan sekali seorang hamba akan melakukan kemurtatan. Na'udzubillah. Lah nek sudah murtad, masya Allah ya, Allah tidak akan pernah menerima tobat tersebut. Apalagi kalau dalam Al-Quran itu, masa lupa ayatnya, itu diulang sampai 3 kali. Jadi mukmin murtad, masuk mukmin lagi murtad, mukmin lagi murtad, mau mukmin lagi, itu sudah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mari keimanan kita dan keislaman kita ini senantiasa harus kita jaga. Jangan sampai terlepas dari jasad kita, dari roh kita, sampai kapanpun kita nanti dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan cara apa? Jadidu imanakum, kemarin diingatkan dalam kitab ini sebelumnya, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbanyak zikir la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Itu dirasakan terus. Kalimat la ilaha illallah itu diulang-ulang terus. Para jamaah rahimakumullah, itu mungkin yang kita bahas pada kesempatan malam hari ini. Dan mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga keimanan dan keislaman yang telah diberikan oleh Allah kepada diri kita ini senantiasa bisa kita jaga sampai kita nanti dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, afu minkum ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya, monggo silakan. Waalaikumsalam. Saya bilang apa? Gimana? Bukan, itu tidak murtad, itu hanya istilah gampang-gampangannya gitu ya. Jadi karena salatu wassalamu alaik, kadang-kadang kan gitu, orang itu nggak tahu artinya, itu ikutnya sebenarnya kan as-sholatu, kalau dituliskan as-sholatu wassalamu alaika, gitulah aslinya. Lah karena sering dengarkan saja, nggak ngerti artinya, nggak ngerti apanya, wong Indonesia ya, wong Arab nono ngerti artinya ya, terus mutemu mu'alek itu aja wis gampang-gampangannya. Itu tidak apa-apa, sebab di situ tidak mengandung unsur-unsur arti kemusyrikan. Yang bahaya itu di sini Pak, mungkin orang
mumpung saya ingat kemarin sempat mau saya sampaikan saya lupa. Kalau seperti bacaan takbiran itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Itu kalau jenengan bacanya walillahil ham, mingkem jenengan, itu ada dalnya Pak di belakang. Walillahil hamd. Ya, karena di situ diwakafkan dalnya gitu bunyinya. Itu kalau jenengan bacanya walillahil ham, berarti Allah punya paman, itu artinya musyrik itu. Hamun itu artinya paman. Ya. Jadi saudaranya kalau di dalam ilmu nahwu itu abun, ahun, hamun, kaza, kawahanu itu. Jadi termasuk kategori asma apa? Asma sitah itu kalau di dalam apa? Di dalam ilmu nahwu itu. Lah, kadang-kadang kan orang cuma dengarkan, nggak ngerti karepe. Gitu. Itu asalnya walillahil hamdu. Nah itu dalnya itu harus kelihatan, jangan walillahil ham terus meneng itu berarti hilang itu dalnya. Itu harus dijaga itu. Jadi kalau baca ayat-ayat kan gitu kan. Mim ba'd kan gitu, itu ada ain ada dot, ainnya mati dotnya mati kan tetap dotnya kelihatan itu mim ba'd kan gitu. Sama dengan itu harus kelihatan walillahil hamd, itu harus ada dalnya, jangan sampai dibuang itu. Nah itu harus dijaga, jangan sampai kita salah di dalam mengucapkan. Ini mulai kemarin saya mau nyampaikan kok lupa terus, mumpung ingat ya. Jadi dijaga itu, dihati-hati kalau baca takbir kayak gitu walillahil hamd, itu ada dalnya ya, jangan sampai dalnya dihilangkan. Baik, cukup nggih? Nih, cukup. Terima kasih. Alhamdulillah.